Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan tema pengorbanan Yesus Kristus, diambil dari Yohanes 6 ayat 51 sampai yang ke-58. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya persilakan untuk mengambil sikap saat teduh. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mari kita nyanyikan pujian mulia sembah Raja mulia.
Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, di waktu yang singkat ini dipersilakan untuk mengakui setiap kesalahan kita di dalam. Baik hari ini, kemarin, atau dalam seminggu ini, ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Mari kita memohon ampun di hadapan. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hati-Mu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kiranya Tuhan mengarahkan hati-Mu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Maka ditunjukkan Tuhan kiranya hati-Mu kepada kasih Allah dan sabar Kristus itu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setia. Kita nyanyikan pujian ini, datanglah kebaikan. Dengan hati bersyukur, ke dalam
11 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ayat yang pertama akan dimulai dari kaum perempuan, yang ayat kedua laki-laki. Dan ayat yang ke-10 kita bersama-sama. Kebajikan Allah, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua yang menilai. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan-perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada diri segala bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh yang terus dan selamanya dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Bersama dengan umat percaya, gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistol kita minggu pagi hari ini terambil dari Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang begal, tetapi seperti orang arif.
pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari P3MI. Nama-teman aku.
kasih untuk kesaksian pujian dari PTGMI, warta jemaat, majelis dan seluruh jemaat Metodis Indonesia mengucapkan selamat datang kepada saudari Ria Hulu yang saat ini berkuliah di STIMIK jurusan Sumber Daya Manusia. Kami mengucapkan berdiri dan sebagai rasa syukur kita, mari kita bersalam, memberikan salam kita kepada saudari Ria Hulu. Ya, mungkin yang ada di sekitarnya boleh memberikan salam. Dan juga kami ucapkan mungkin ada yang lain, saudari kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini untuk beribadah. Jika ada, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Boleh memperkenalkan dirinya? Iya, mulai dari mau pakai. Baik, nama saya Sertapian Mustafa. Sertapian Mustafa. Sertapian. Iya. Tinggal di Handel Bakti. Iya. Tapi ini Kerja. selamat datang kepada Sertapianus. Siapa yang selanjutnya sebelahnya? Baik, perkenalkan nama saya Firman Nase. Firman. Firman Nase. Firman Nase yang tinggal di Handil Bakti, Kompleks Keraton Putih. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur dan mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada saudara Sertapianus dan Firman. Kami berharap saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di tempat ini bisa kembali hadir di minggu-minggu yang akan datang untuk bersama-sama beribadah di tempat kita dan menjadi jemaat yang setia. Terpujilah Tuhan. Kita lanjutkan warta jemaat kita. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damanik dan seluruh tim pelayan yang melayani pada hari ini. Kami sebutkan untuk pelayan minggu depan ada liturgis Ibu Evangelis Novia Daud. Mohon maaf untuk liturgis Maria Jessica Panggabean, pemandu pujian Cici dan Milik, pembaca epistel Doa Syafaat Bapak Pendeta James Damanik, persembahan Oberti Zaluku, operator streaming Marali Warwu, LCD Natali, persembahan pujian dari CM Marali, dan untuk sekolah minggu yang memimpin Ibu Sutri Nainggolan. Komisi Penata Layanan. Hari ini kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan adalah untuk PPHB. Selanjutnya, sehubungan dengan kebutuhan inventaris gereja, 1 unit mesin cuci, maka dilakukan penggalangan dana untuk pengadaan mesin cuci gereja. Jika ada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin mempersembahkan donasi, dapat menghubungi Bendahara Saudari Beatrix Sitohang. Jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Milik Mia Z2, Ibu Celas Eviati, Skuber Cewis, Maria Jessica Panggabean, Anton dan Wiwin Fernando. Panjang umur dan sehat selalu, sukses di dalam usaha dan pendidikannya. Amin. Hari ini akan ada peneguhan CD pada tanggal 18 Agustus kepada Saudari Maria Jessica Panggabean dan Saudari Zulina Zega. Kemudian doa pagi setiap Sabtu di gereja ini dari jam 6 sampai dengan jam 7 pagi. Untuk PTGMI seperti biasa, hari Kamis kelas meeting di gereja dan hari Sabtu ibadat persekutuan PTGMI pada tanggal 24 Agustus 2024. Bapak Ibu, jika ada memegang warta silakan dibawa ke rumah sehingga nanti bisa membaca warta ini di rumah masing-masing. Demikianlah warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita akan berdoa syafaat. Sebelum kita berdoa, mari kita menaikkan pujian kita, Sentuh Hatiku.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang telah menyentuh hati kami ya Tuhan, yang telah mengantarkan kami ke tempat ini ya Tuhan, untuk bersekutu memuji memuliakan Tuhan. Tiadalah layak kami di hadapan Tuhan, dan bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur boleh ada di tempat ini, mengucap syukur bersama-sama dengan umat Tuhan, bersama-sama dengan keluarga GMI Immanuel Banjarmasin ya Tuhan. Di dalam kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam satu doa syafaat kami ya Bapa, kami berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, bangsa dan negara ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, penginjilan yang ada di Kalimantan ini ya Tuhan, terkhusus di Kalimantan Selatan dan Banjarmasin ini ya Tuhan. Engkau menyertai, memberkati para penginjil yang menyatakan kesaksian, berita keselamatan ya Tuhan. Kau memberkati sehingga boleh banyak jiwa-jiwa yang beroleh keselamatan ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang menerima Engkau sebagai juru selamat ya Tuhan. Banyak rintangan, banyak hambatan ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dengan adanya semuanya itu, kami boleh teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau juga ya Tuhan memberkati kesatuan gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan, di dalam memuji memuliakan Engkau ya Tuhan, di dalam memberitakan berita keselamatan ya Tuhan, sehingga di dalam persatuan, di dalam kesatuan gereja-gereja di Indonesia ya Tuhan, nama-Mu boleh dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk GMI wilayah 1, 2 dan Pengambangan ya Tuhan. Engkau memberkati gereja kami ya Tuhan. Engkau memberkati keputusan-keputusan konta di 3 wilayah GMI yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau memberkati segala program-program yang ada, pelayan-pelayan Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan, hikmat dan kebenaran yang daripada Tuhan, sehingga ya Tuhan, jemaat Tuhan yang dilayani boleh menerima layanan seperti yang Engkau berikan kepada kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk GMI Distrik 3, 2 dan Resort GMI Grace Kelapa Gading dan Komisi Misi Pelunasan dan Pembelian Rumah Ibadah GMI Immanuel Banjarmasin tahap ketiga. Engkau memberkati segala program ya Tuhan, segala apa yang diharapkan ya Tuhan, segala apa yang direncanakan ya Tuhan. Biarlah itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah itu semua ya Tuhan boleh terjadi tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, majelis dan semua pengurus komisi, panitia dan seksi-seksi terutama ya Tuhan di dalam GMI Immanuel Banjarmasin Bapa. Kau memberkati kami para hamba Tuhan, majelis di dalam melayani dalam Engkau ya Tuhan. Memberikan hati kami sepenuhnya ya Tuhan untuk Tuhan dan setia di dalam pelayanan kami Bapa. Sentuh hati kami Bapa. Mungkin kami lalai di dalam keseharian kami, pekerjaan kami Bapa, tetapi kami adalah manusia yang terbatas. Kami adalah manusia yang tidak luput dari hal-hal yang kedagingan kami ya Tuhan. Engkau memberkati kami, menyentuh hati kami, baik dalam pelayanan kami di dalam majelis dan semua pengurus komisi, supaya eksis di dalam menjalankan segala pelayanan dan program di GMI Immanuel Banjarmasin. Kami juga berdoa untuk kesetiaan dan kehadiran jemaat di dalam minggu dan membawa jiwa-jiwa baru ya Tuhan.
Kiranya ya Tuhan di dalam kami setiap minggu menerima kebenaran firman Tuhan, bukan untuk kami sendiri, tapi boleh kami beritakan ya Tuhan dimanapun kami berada, baik di dalam pendidikan kami ya Tuhan, ataupun tempat persekolahan kami, perkuliahan kami, baik di tempat pekerjaan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, boleh kami menjadi saksi-Mu ya Tuhan, saksi yang membawa jiwa-jiwa baru ya Tuhan untuk menerima Engkau sebagai juru selamat ya Tuhan. Kau juga ya Tuhan memberkati program daripada P3MI, yaitu pemuda-pemudi daripada gereja Tuhan pada saat ini melaksanakan ibadah Padang nantinya ya Tuhan pada tanggal 31 Agustus 2024 di Minggu Pemuda 27 Oktober nantinya ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, biarlah ya Tuhan ibadah boleh berlangsung nantinya ya Tuhan, dan segala kebutuhan yang diperlukan ya Tuhan Engkau mencukupkan. Terlebih ya Tuhan hati para pemuda-pemudi P3MI ya Tuhan di GMI Mandual Banjarmasin Bapak, untuk boleh memberikan hatinya untuk Engkau ya Tuhan, untuk boleh memberikan hidupnya ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau bangkitkan iman percaya mereka ya Tuhan, Kau bangkitkan kesetiaan mereka ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati para pemuda P3MI dengan segala mungkin ada hambatan tantangan yang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kemudahan-kemudahan ya Tuhan, baik di dalam perkuliahan mereka, baik di dalam mungkin keuangan yang mereka butuhkan ya Tuhan. Engkau mencukupkan ya Bapa, baik di dalam mungkin kerohanian ataupun kebutuhan jasmani dan rohani mereka ya Tuhan. Kau yang memberkati Bapa, Kau yang memberikan dan mencukupkan semua ya Bapa. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu memperhatikan kami, Allah yang selalu memelihara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, anak-Mu yang akan mengadakan ataupun menerima peneguhan CD ya Tuhan, mereka meyakini iman percaya mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Dengan hari ini ya Tuhan, mereka boleh menyaksikan, mereka menerima Engkau sebagai juru selamat mereka ya Tuhan, dan Engkau selalu memberikan pertolongan kepada mereka ya Tuhan, baik di dalam pada saat ini ya Tuhan, mereka dalam perkuliahan ataupun pendidikan mereka ya Tuhan. Engkau yang selalu memberkati sehingga mereka beroleh masa depan yang mereka rencanakan ya Tuhan. Kau memberkati para orang tuanya ya Tuhan, dan memberkati seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan ya Tuhan, dan kami boleh menyaksikan peneguhan jemaat Tuhan, anak Tuhan pada saat ini yang akan menerima, yaitu Maria Jessica dan Julina Cipra ya Tuhan. Engkau memberkati sehingga mereka menjadi jemaat Tuhan yang selalu setia mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau juga memberkati daripada jemaat Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami semuanya yang datang pada saat ini ya Tuhan, kami dari latar belakang yang berbeda mungkin ya Tuhan, di dalam pergumulan, di dalam hal-hal harapan dan doa kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menyediakan, Engkau memberikan ya Tuhan tepat pada waktunya ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan jemaat Tuhan yang tidak boleh ada di tempat ini ya Tuhan, ataupun tidak hadir pada saat ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, Engkau yang selalu memberkati mereka ya Bapa, menyentuh hati mereka Bapa, agar mereka boleh untuk minggu depan dan selanjutnya ya Tuhan
Boleh kami dapat bersekutu memuji memuliakan Engkau saja ya Tuhan. Jika jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, Engkau menyentuh hati mereka, Engkau membangkitkan hati mereka ya Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka ya Bapa, sehingga di dalam kesembuhan mereka boleh menyaksikan dan memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan secara khusus Bapak, kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta, Ibu Cela Sepiati yang dalam saat ini yaitu dalam pengobatan di Rumah Sakit Cipto ya Tuhan. Engkau memberkati segala pengobatan ya Tuhan. Engkau menjamah para medis, para dokter ya Tuhan, sehingga boleh Ibu Pendeta kami mendapatkan kesembuhan, boleh pulang ke Banjarmasin ya Tuhan dengan kesehatan yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk keperluan di dalam gereja kami ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan di dalam renovasi ya Tuhan. Kami memerlukan dana, kami memerlukan pertolongan Tuhan. Engkau memberikan ya Tuhan. Di dalam kami membutuhkan dana renovasi daripada gereja kami ya Tuhan, pastori dan pembuatan kamar mandi ya Tuhan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau menyediakannya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga bersyukur boleh menyambut mahasiswa baru, jemaat yang sekolah studi dan PKL boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan anak-anak Tuhan yang baru beribadah di tempat ini ya Tuhan, kami boleh bersukacita memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Sebentar kami akan menerima dan menyaksikan berita keselamatan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kami ya Tuhan. Hamba Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau memberkati di dalam memberitakan firman Tuhan, sehingga kami tidak hanya mendengar saja ya Tuhan, tetapi kami boleh menerimanya, melakukannya, untuk menyaksikannya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan dan doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyanyikan lagu Besar Anugerah-Mu.
anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau ada tandingi dan tiada bandingnya ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami selalu Engkau ingatkan di dalam roh dan kebenaran bahwa kami ada seperti hari ini, sebagaimana ada hari ini adalah karena anugerah. Dan hidup kami Engkau tuntun dari anugerah kepada anugerah. Setiap hari kami lalui dalam anugerah Tuhan. Tolonglah kami Bapa mengerti kedalaman firman-Mu. Berbicaralah atas setiap kami ya Tuhan, sehingga kami dipuaskan karena kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang mengasihi Tuhan. Mari kita melihat kiri kanan kita Bapak Ibu dan sampaikan salam selamat hari Minggu kepada mereka. Selamat hari Minggu. Itu penting Bapak Ibu, sebab acap kali orang beribadah dia fokus kepada Tuhan tapi lupa dengan tetangga di kiri dan kanannya. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kita beribadah itu memiliki dua aspek, yaitu penyembahan kita kepada Tuhan, tetapi juga demonstrasi kasih kita kepada sesama, seperti di dalam filosofi arti dari salib. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, disebutkan pada bagian nats kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-51 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-58. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, jemaat Tuhan.
Demikian jauh pembacaan firman Tuhan ini kepada kita. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan, mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Salib Kristus itu adalah jembatan. Sama seperti menjembatani jurang yang tidak terjembatani, jurang yang sangat dalam sekali, itu adalah antara yang fana dengan yang kekal. Maka hanya ada satu jembatan melewatinya, yaitu salib. Dan salib itu, Bapak Ibu saudaraku, bukanlah persoalan Yesus mati di kayu salib itu. Bukanlah soal Bapak Ibu ada lambang Yesus di salib itu, yang pada gereja-gereja tertentu masih melekat di sana simbol seseorang yang tersalib. Dan Bapak Ibu, persoalan kita bukanlah apa-apa yang kita gunakan kenakan salib ini. Tetapi salib itu, Bapak Ibu, dari 3 kali berturut-turut khotbah tentang roti hidup ini sesuai dengan Almanak Gereja Metodis Indonesia, kita diantarkan kepada satu pengertian bahwa salib itu adalah demonstrasi. Kalau mahasiswa pasti mengerti apa itu demonstrasi. Ada sesuatu mereka yang tidak puas dan mereka mau menyatakan pendapat, mari kita nyatakan dengan demonstrasi. Ada yang membuat spanduk, ada yang meneriakkan yel-yel, ada yang menjadi juru bicaranya, dan selalu memprovokasi supaya hidup suasananya sekalipun hujan dan panas terik. Tergantung apa yang mereka aspirasikan. Namanya demonstrasi. Tetapi berbeda juga Bapak Ibu, seorang ibu-ibu ingin membuat sesuatu yang menarik di rumahnya untuk suami anaknya. Dia juga mendemonstrasikan sesuatu yang menarik mulai dari dapur. Dia membuat satu materi atau menu makanan yang mungkin berbeda, atau menyajikan sesuatu, namanya juga demonstrasi. Tetapi pada bagian ini yang dimaksudkan dengan demonstrasi adalah bukan saja menampilkan seperti apa salib itu, tetapi membuat hidup salib itu dari benda mati menjadi hidup. Salib ini kan kayu, Bapak Ibu, mati. Yang bersama dengan saya mempunyai salib ini terbuat dari logam. Sekalipun disebutkan ini adalah salib penabisan, ya tetap saja Bapak Ibu, kalau saya yang menggunakannya tidak menginspirasi, menghidupkan sesuai dengan firman Tuhan, ya tetap juga benda mati. Itulah sebabnya pada bagian ini Tuhan Yesus mengunci dengan satu kalimat, akulah roti hidup. Bapak Ibu, semua orang butuh roti, atau dengan kata lain di Indonesia butuh nasi, atau di tempat lain butuh singkong, butuh jagung sebagai makanan pokok mereka. Ini kan roti makanan pokok orang di Timur Tengah, konteks di mana Yesus hidup. Maka roti itu tetap kita terjemahkan dengan roti. Lalu pikiran kita, oh roti tawar, oh roti potong, oh roti gulung, oh roti ini dan itu. Bukan, Bapak Ibu. Satu menu makanan sehari-hari yang disajikan di Jazirah Arab itu, termasuk di Israel, roti. Ada yang beragi, ada yang tidak beragi. Ada yang tawar, ada yang manis, ada yang setengah manis, setengah asin, dan seterusnya.
Bapak Ibu saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus sebelumnya memecah-mecahkan roti, jumlah orang yang datang disebutkan Alkitab 5.000 laki-laki. Kalau di antara 5.000 ini separuhnya sudah berkeluarga, kan dia bawa istri. Berarti 2.500, berarti sudah 7.500. Jikalau yang berkeluarga ini anaknya 2 atau 3 mereka bawa, hitung sendiri. Sudah berapa puluh ribu yang datang itu. Dan Bapak Ibu saudaraku, yang menarik seperti paduan suara dan kor yang serentak, mereka selalu mencari Yesus. Sepanjang malam itu mereka mencari Yesus seperti paduan suara serentak. Do, re, mi. Mereka tidak ada yang memimpin, tapi serentak mencari sosok Yesus. Apa yang terjadi dengan Yesus ini? Rupanya mereka terkesima ketika Yesus membagi-bagikan, memecah-mecahkan roti itu. Tahu nggak roti itu dan 2 ikan itu dari mana? Dari murid-murid kah? Atau murid-murid beli? Atau cadangan makanan murid-murid? Bukan. Dari orang banyak itu juga ada anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan kecil disebut. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, itulah yang disebut dengan salib. Kan ketika roti dan 2 ikan itu punya anak kecil, lalu dipersembahkan kepada Yesus, itu kan sesama. Lalu di tangan Yesus itulah yang vertikal Bapak Ibu, kuasa ilahi bekerja. Maka ketika dipecah-pecahkan, gak habis-habis. Bisa nggak begitu Pak Pendeta? Bisa. Di perjanjian lama sering dan banyak peristiwa begitu. Bukankah janda di Sarfat itu juga ketika musim kelaparan, di mereka itu berbulan-bulan lamanya, tapi buli-buli yang berisi tepung dan minyak itu nggak habis-habis? Bagaimana ceritanya? Bapak Ibu saudaraku, mengajarkan kita hari ini, mukjizat itu masih ada. Selagi ada Yesus, mukjizat itu ada. Maka tidak pernah saya menemukan orang yang pulang tangan hampa kalau dia datang kepada Yesus. Dan seterusnya. Bapak Ibu saudaraku yang mengasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika seseorang memberikan kepada Tuhan Yesus 5 roti dan 2 ikan kecil-kecil itu tidak mengenyangkan. Ada percakapan Tuhan Yesus begitu dengan murid-murid. Tetapi di tangan Yesus bisa mengenyangkan ribuan orang itu. Bahkan disebut di sana Bapak Ibu, sisanya 12 bakul penuh. Berarti mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu, zaman boleh berubah, keadaan kita boleh modern, apa-apa di sekitar kita boleh, semuanya instan. Boleh. Tapi ingat, mujizat itu juga selalu ada, mengikuti bersama, karena masih ada Tuhan. Rockefeller, pernah dengar nama ini Bapak Ibu? Kalau sampai mahasiswa fakultas teknik dan teknik tidak tahu Rockefeller itu siapa, Bapak Ibu nanti cari tahu di perpustakaan atau di open Google, dia lebih tahu. Bapak Ibu, dia menyebut begini, saya yakin ada yang menopang rotasi alam semesta ini pada rotasi masing-masing, sehingga tidak bertabrakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu, bumi ini kan sedang berputar nih, di mana kita berinjak sekarang. Dia berputar pada porosnya, tapi juga dia berputar mengelilingi matahari di saat yang sama. Sedikit saja dia maju, kita kepanasan. Sedikit saja dia berubah dari porosnya ke belakang, kita pasti kedinginan. Dia tetap di poros yang sama. Pertanyaannya, siapa yang membuat begitu? Pemazmur menjawab, Tuhan semesta alam, yaitu
Tuhan yang mencipta di perjanjian lama itu. Yang menciptakan Adam dan Hawa, yang menciptakan alam semesta, itulah ternyata orangnya. Dan Bapak Ibu, orang yang sama itu datang menjadi manusia. Pasti ini gak habis pikir kita. Kalau sampai kita pun tidak sampai memikirkan itu, wah, kita manusia ini seperti apa ini? Alam semesta ini dia jadikan porosnya sudah diatur sedemikian rupa, disebutkan dalam Mazmur itu dia menatangnya. Lalu kemudian oknum yang sama kok ujuk-ujuk mau datang menjadi manusia. Kira-kira dia kurang kerjaan apa Bapak Ibu? Sudah datang menjadi manusia, dia juga tidak patentengan. Bukanlah pribadi yang sombong, arogan dan seterusnya, tapi pribadi yang sangat rendah sekali. Saya ingin mengajak kita melihat apa yang dilakukan Tuhan alam semesta itu yang datang menjadi manusia di dalam Filipi 2 ayat yang kelima Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Filipi 2 yang walaupun dalam rupa Allah, ini yang menciptakan tadi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan menjadi sama dengan manusia. Saya ulangi Bapak Ibu, menjadi sama itu tidak gampang. Saya sebut saja kami para pendeta. Saya sudah pendeta. Kalau besok-besok diturunkan menjadi calon pendeta, jadi guru Injil, saya tidak mau, mending saya keluar. Itu nyatanya. Dan saya bertemu dengan seseorang yang bekerja di Bank Indonesia. Dulu dia direktur Bank Indonesia di salah satu bagian direktur itu, jemaat kita. Tapi ketika dipindahkan ke salah satu provinsi, turun. Dia bertanya, apa kesalahan saya? Gak terima. Gak terima, turun aja. Gak terima. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, secara manusiawi. Ada di antara kita kepala pengadilan negeri, lalu besok langsung dijadikan dia turun, kau jadi supir aja. Kira-kira mau dibawa kemana itu pengalaman pekerjaannya selama ini? Gak terima. Tetapi yang gak kita terima itu ternyata dipraktekkan, didemonstrasikan oleh Tuhan Allah kita, yang disebut dalam perjanjian lama dengan satu kata, Zebaot, Tuhan semesta alam. Dia datang menjadi manusia, Bapak Ibu, dikatakan di sana menjadi manusia. Dan kita sudah rayakan kelahirannya. Dia lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon korma. Sebab itulah sebabnya Yesus yang di Alkitab kita ini dengan Yesus di kitab-kitab lain itu tidak sama. Siapa yang lahir di bawah pohon korma? Orang dia lahir di kandang domba kok, di Bandungan ditaruh, di Bethlehem dan seterusnya. Dan Bapak Ibu saudaraku, yang menarik, Allah itu pada bagian ini menyatakan dirinya menjadi manusia. Ada enggak dia menjadi raja di situ? Dia lahir melalui perawan seorang Maria. Datang menjadi manusia di keluarga yang sangat sederhana, carpenter, tukang kayu. Kenapa enggak di istana dia lahir? Sebab dia mau menjadi manusia yang seutuhnya. Itulah sebabnya Tuhan kita itu pernah menjadi manusia 100%. Tapi juga dia tidak kehilangan Allah
dalam dirinya 100%. Dan Bapak Ibu Saudaraku, makanya ketika dalam sejarah pemerintahan Romawi salib itu digunakan sebagai sarana menghukum, Tuhan ubahkan menjadi sarana berkat. Mengingatkan orang secara vertikal, pernah datang Tuhan Allah dari keabadiannya menjadi manusia dan bersama dengan kita, dan menggantikan kita mati di kayu salib. Dan dalam kapasitas sebagai manusia, Bapak Ibu, disebutkan di sana dia melewati penderitaan. Satu demonstrasi yang mengingatkan kita hari ini, setiap gereja kenapa simbolnya salib, mengingatkan bahwa kepala gereja ini ke atas adalah Kristus. Dan Tuhan Allah itu pernah datang menjadi manusia, itulah Yesus. Tetapi di dalam kesamaan itu, sesama Bapak Ibu, Tuhan Allah telah mendemonstrasikan cara hidup yang benar dan baik. Belum ada saya temukan teks yang menunjukkan Yesus bergelimang harta secara waktu manusia. Dia sering berjalan kaki, dia sering makan secukupnya, bahkan sering berpuasa, bahkan tiap pagi dia berdoa. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, waktu Tuhan Yesus pakaiannya dibagi-bagikan para prajurit itu, ketahuanlah kesederhanaannya. Jubahnya tidak berjahit, Bapak Ibu. Jubah saya berjahit, berarti lebih mahal jubah saya ini. Ada tukang jahitnya berarti. Itu satu jubah yang tidak berjahit, artinya jubah yang dibeli lalu dipakai, dililitkan saja. Betapa sederhananya Tuhan Allah Zebaot itu yang datang menjadi manusia. Lalu kalau kita memperhatikan apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus, untuk apa dilakukan Tuhan Yesus semuanya itu? Seperti nas yang kita baca di dalam Injil Yohanes tadi pasal 6. Semua dilakukan Yesus karena dialah roti hidup itu. Roti yang memberikan orang-orang yang datang kepadanya supaya mengalami hidup kekal. Roti hidup yang membebaskan mereka dari segala hidup penderitaan. Bapak Ibu, kalau kita makan hari ini, ada yang kita makan hari ini, besok tidak lapar lagi. Sekalipun saya pendeta, saya makan hari ini sekenyang-kenyangnya, sekian jam lagi lapar, karena saya manusia. Tetapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah roti kehidupan, artinya adalah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya suka memberikan ilustrasi seperti ini, Bapak Ibu. Kalau seandainya setiap kita itu adalah pribadi seperti ini, katakanlah inilah Yesus, Alkitab di tangan kiri saya. Inilah setiap kita. Misalnya James, pendeta James ini. Ketika saya hidup tidak di dalam Yesus, saya maunya apa? Yesus maunya apa? Saya kan Yesus maunya supaya ini bertobat dong. Tapi kalau saya tidak di dalam Yesus, saya selalu maunya saya. Selalu maunya saya, menyenangkan menurut saya. Tapi ketika saya percaya dan menerima Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi, berubahlah hukumnya, statusnya. Saya ada di dalam Dia. Dan saya sekarang sudah berada di dalam Dia. Maka ketika dibolak-balik, Yesus lihat dari depan, tampilan dari belakang, tampilan dari atas, tampilan dari bawah, dari samping. Di mana tadi si A itu, pendeta James itu? Ada di dalam Yesus. Itu menariknya.
Lah, kalau datang pencobaan dari luar, godaan, tantangan, rintangan, penderitaan, siapa yang pertama mengalami kesulitan, penderitaan, dan seterusnya hantangan itu? Yesus. Saya di dalam. Maka berbeda Bapak Ibu, orang yang di dalam Yesus melewati pencobaan, persoalan hidup, tantangan, rintangan, kesulitan, dan seterusnya. Ada di dalam Yesus. Di dalam Yesus Bapak Ibu diproses terus menerus, dijadikan semakin serupa dengan Kristus. Kita dipimpin Roh, maka melakukan kan segala sesuatu dengan kesadaran Bapak Ibu. Perhatikan, kalau dengan segala sesuatu karena peraturan, itu namanya Taurat, hukum. Orang yang melakukan karena hukum-hukum itu Bapak Ibu tidak permanen. Tapi Tuhan katakan yang melakukan dengan kasih. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, menghadapi godaan, tantangan, rintangan dari luar, ini akan tetap kuat di dalam. Pertanyaannya, ini akan sering ditanyakan orang dan kita kalah menjawab karena kita tidak bergaul karib dengan firman Tuhan. Bisa nggak James yang di dalam ini tadi keluar daripada Yesus dan menyebut murtad misalnya? Bisa Pak, buktinya tetangga kami. Oleh karena si Siti, oleh karena si Rahman yang ganteng itu, kelepek-kelepek dia Pak. Bisa. Alkitab menjawab, tidak bisa. Siapa yang bisa mengambil kepada Yesus? Bisa diambil. Kalau ada iblis mau ambil di dalam tadi, gak bisa. Mau dari mana dia datang? Tuhan Yesus lawannya. Masalahnya adalah kita seringkali menganggap kita di dalam, tapi sebenarnya kita di luar. Jalan masih begini bersama Yesus. Belum di dalam sini Bapak Ibu. Belum mengalami pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau begini bisa nggak diambil? Sangat bisa. Jangankan diambil, disiul saja. Wih. Dia langsung kelepek-kelepek Bapak Ibu. Apalagi kalau siulnya dikali, kelepek-kelepek. Makanya saya banyak menemukan di Banjarmasin orang-orang yang seperti itu. Kenalan di Pasar Lama. Namanya siapa Pak? Musa. Wih, senang sekali di Musa. Gereja di mana Pak? Anu Pak, sambil garu-garu canggut. Anu Pak, dulu ke gereja. Nah sekarang? Enggak lagi Pak. Lagi rusak segala Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu saudaraku, kenapa bisa begitu? Itulah penyebabnya kita ini tidak di dalam Yesus. Makanya Bapak Ibu saudaraku mengajarkan kita yang pertama dari roti kehidupan itu yang pertama. Yesus mengajarkan kita bukan saja menjembatani kita ke tengah dunia ini, tetapi membawa kita kepada kehidupan kekal. Kitab Wahyu menyebutkan nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Jangan seperti teman saya waktu sakit, saya dengar ada di Alkitab Pak, namanya kan tercatat dalam buku kehidupan Pak. Tolong Pak Pendeta catatkan dulu namaku di situ. Lah bagaimana cara saya mencatatkan namamu di buku kehidupan itu? Saya pun tidak pegang bukunya. Iyalah, ada saya pernah dengar Pak. Soalnya saya sudah kritis ini katanya. Bapak Ibu, supaya nama kita tercatat dalam kehidupan, bagaimana caranya? Firman Tuhan mengajarkan, akulah roti hidup kata Tuhan. Berarti kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Sudah? Belum? Di situ. Maka ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka secara de jure dan de facto faktanya kita akan terus dibawa Tuhan ke dalam kedalaman perjanjiannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita selalu mengalami pembaruan demi satu pembaruan. Kalau sampai kita suam-suam kuku, kalau sampai kita Bapak Ibu merasakan sesuatu yang garing dalam hidup kita sebagai orang percaya, something wrong, kata tetangga saya, orang Jawa.
ada yang salah. Seharusnya ada menggebu-gebu, maka orang pasti mendapat satu keseimbangan hidup seperti salib ini. Kan salib tidak pernah ada ke atas saja terus, tapi juga ke samping, ke Tuhan dan juga ke sesama. Mengajarkan kita hari ini Bapak Ibu, satu demonstrasi roti kehidupan itu, kita diantarkan kepada kehidupan kekal. Nama kita sudah dicatat di sana. Tetapi juga yang kedua, kita mendemonstrasikan diri kita di tengah hidup di mana kita berada. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memanggil 12 murid. Tapi salah satu murid itu kan gagal. Namanya Yudas Iskariot, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang pengen membuat nama anaknya Yudas Iskariot. Tapi nama anjingnya selalu bisa dibuat nama Yudas. Seperti nama anjing kami dulu namanya Yudas. Dan kalau dipanggil Yudas, dia akan datang. Jinak sekali. Tapi juga air hidupnya ada di penggorengan Bapak Ibu. Satu demonstrasi yang tidak baik dari manusia yang mengasihi Yudas anjing itu. Tapi Yudas yang dikatakan dalam Alkitab adalah pribadi yang dipanggil, tetapi dia tidak ada di dalam hidup di dalam panggilan itu. Hari-hari ini mari kita perhatikan sekeliling kita. Jikalau kita bukan hidup bersama keluarga kita, yaitu gereja, dengan siapa lagi kita hidup? Dunia ini kan semakin runyam. Dunia ini semakin tidak menentu. Di mana kita hidup katanya dunia tidak terarah. Bisa jadi. Tapi di dalam Yesus kita memiliki kepastian. Di dalam Yesus kita mendemonstrasikan kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama. Amin. Kita berdoa. Kami naikkan syukur Bapa di surga, firman-Mu telah kami terima, bahwa Engkau roti hidup yang telah mengantarkan kami kekekalan. Kami sudah berada di sana dan tidak akan pernah hilang dari kumpulan kawanan kerajaan-Mu. Itulah sebabnya Tuhan kami naikkan syukur. Dan kami buktikan dengan hari ini kami setia kepada Engkau. Tolonglah kami Bapa, dan secara khusus berkati ketiga saudara kami yang datang pada pagi hari ini beribadah bersama. Mereka butuh keluarga, dan gereja-Mu menjadi keluarga kepada mereka. Bersama dengan kami yang sudah terlebih dahulu berada di dalam keluarga ini. Berkati Tuhan. Demikian juga dengan dua saudara kami yang akan menerima peneguhan sini, berkati. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian kesaksian dari Wasiliti Patrick atau Maria.
pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Tak perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih untuk persembahan pujian dari kelas meeting Patrick dan Maria. Ditunggu persembahan kelas meeting yang lain, ya. Ada banyak mahasiswa baru kami lihat. Tentu mereka juga berkelas meeting dengan senior-seniornya. Silakan membentuk kelas meeting untuk sebagai sarana kepada kita bertumbuh dalam Tuhan. Kita masuk dalam peneguhan CD. Jemaat Tuhan yang akan melaksanakan peneguhan CD pada saat ini kami panggil Maria Jessica Panggabean, Julina Cega. Didampingi orang tuanya di belakang atau walinya. Terima kasih kepada Komisi PAK yang sudah menyelenggarakan kelas KPSA CD selama 1 tahun, kepada mereka yang dinyatakan lulus dan hari ini kita CD. Yang lain bukan berarti nggak lulus, tapi diberi kesempatan kepada mereka sampai bulan Desember. Atas nama jemaat kami memperkenalkan yang akan CD ataupun agar
agar jemaat dapat melihat mereka benar gak ini yang kita kenal selama ini. Silakan menghadap ke jemaat. Orang tuanya ke samping. Maria Panggabean, ibunya sebelah kiri, itu duduk ibu. Saudara kita Julina Zeka, orang tuanya adalah di Nias, tapi sudah seizin orang tuanya dia katekisasi di Metodis, dan hal ini diwakilkan oleh walinya di Banjarmasin atau orang tua Juli yang ada di Banjarmasin, yaitu Pendeta Erwin dan Ibu Nafi. Dan Bapak Ibu kalau sudah menjadi wali di sini, ini ada orang tuanya di sini, dan ini anak mereka juga. Demikian dengan kita Bapak Ibu. Bagi yang belum sini segera mendaftar ke Komisi PAM agar diproses baik CD maupun baptis jenazah. Terima kasih. Kalau sudah mengenal, silakan kembali menghadap altar. Saudara yang beriman, marilah kita dengan gembira mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang telah memimpin anak-anak ini, Maria dan Julina, dengan Roh Kudus sehingga mereka ingin meminta menjadi anggota gereja Kristus. Mereka telah memutuskan, telah berhadapan dengan jemaat kita ini untuk memulai tanggung jawab mereka sambil menerima hak yang penuh di dalam jemaat kita ini. Oleh sebab itu marilah kita bersama-sama memohon atas mereka berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Yesus dan kekal, pohon segala yang baik dan pemberian yang sempurna, terimalah ucapan syukur yang kami naikkan dengan segenap hati, karena Engkau telah mempercayakan kedua anak ini ke dalam pemeliharaan kasih kami di Gemi Manul Banjarmasin. Tuhan, baharulah juga budi dan pengetahuan mereka, juga orang tuanya, para pendeta, para guru yang akan memimpin mereka ke jalan yang harus mereka lalui. Berilah berkat-Mu kepada anak-anak-Mu ini sehingga sejak hari ini mereka semakin bertumbuh dalam anugerah dan akal budi dan menjadi kesukaan bagi Tuhan Allah dan manusia. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada orang tua dan wali, Bapak Ibu, orang tua dan wali, ibu dan bapak atau wali dari Maria dan Julina, kiranya hari ini menjadi hari kesukaan istimewa dan hari ucapan syukur bagi keluarga. Karena pada hari ini kedua anak ini telah masuk ke dalam satu kekeluargaan rohani dan yang suci dengan Bapak Ibu sendiri. Walaupun kita sekalian bersedia melanjutkan dan tugas tanggung jawab untuk membawa anak-anak ini kepada Tuhan demi asuhan dan pengajaran kita bersama-sama, kami juga menyerahkan kembali kepada Bapak Ibu sebagai orang tua atau wali dari anak-anak ini untuk meneruskan pengajaran dan pendidikan anak-anak ini dengan pertolongan Tuhan Allah tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kekristenan dan tata gereja kita. Oleh sebab itu, maukah ibu, kedua ibu, menerima tugas dan tanggung jawab ini dengan takut akan Tuhan Allah dan demi anugerahnya, sambil di sini dan sekarang di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan di hadapan jemaat ini memperbarui janji yang telah Bapak Ibu ambil ketika anak-anak ini dibaptiskan pada waktu baptis anak. Saya mau kiranya menolong Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Maria dan Juli yang kami kasihi, dengan firman-Nya yang suci, Tuhan Yesus Kristus telah berkata bahwa Dia akan menganugerahkan kepada mereka yang percaya kepadanya suatu tempat di dalam kerajaan-Nya dan dalam gereja. Sebelum kalian diterima masuk ke dalam gereja adalah menjadi tugas kami untuk meminta keterangan daripadamu tentang tujuan dan pikiran hatimu. Oleh sebab itu saya bertanya, apakah Maria dan
Maria Jessica Panggabean dan Julina Zega masing-masing percaya bahwa Allah adalah Bapa surgawi bagimu? Saya percaya. Apakah kalian berdua percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatmu secara pribadi? Saya percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Percayakah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang suci? Saya percaya. Maukah engkau setia kepada gereja Metodis dan bersedia mendukungnya dalam kehadiranmu di gereja dengan doamu, dengan persembahan, dan dengan pelayananmu? Saya mau. Kita sudah menerima kesaksian mereka, Bapak Ibu. Silakan yang akan di sini satu-satu ke depan. Maria Jessica Panggabean, Allah yang memanggil engkau ke dalam gerejanya, Allah Yesus Kristus juga yang menegaskan menguatkan imanmu, dan Allah Roh Kudus yang selalu menjaga memelihara imanmu, memberkati, menopang, menolong, dan memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan kesuksesan dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, dan namamu dicatat dalam buku kehidupan dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Julina Zega, Allah yang memanggil engkau ke dalam gerejanya, masuk dalam kawanan orang-orang percaya yang ditebusnya, melindungi, menjaga, memeliharakan engkau dari sekarang sampai selama-lamanya, memberikan anugerah keselamatan, penebusan, dan namamu tercatat dalam buku kehidupan, dan engkau ada di sana sekarang bersama dengan Tuhan. Dan engkau terus di dalam pemeliharaan yang ajaib, sehat, umur panjang, dan sukses. Dan lebih daripada itu, Tuhan mengasihi engkau, menjaga, melindungi engkau. Dan Tuhan terus memberkati engkau dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Tuhan berbelas kasih kepada engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Bapak Ibu, mereka telah diteguhkan, dan untuk mewakili Komisi PAK, mewakili majelis, nanti salah satu majelis, dan mewakili jemaat, kita minta Bapak Alam untuk memberikan selamat kepada mereka, bahwa mereka dengan disidi ini telah menjadi anggota Jemaat Penuh. Silakan. Selamat.
memberikan surat CD mereka dari gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebagai persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan NRM 144, Ku heran Allah mau. Ku heran Allah
bersyukur karena kami berkesempatan mempersembahkan, mendemonstrasikan salib itu dengan hormat dan takjub akan Engkau, tetapi juga kami mendemonstrasikan ke sesama sebagai tugas dan fungsi gereja agar tidak kekurangan di gerejamu roti, agar tidak ada kebuluran di tetangga sekitar kami, sehingga gereja berperan sesuai dengan tugas dan fungsi gereja melalui persembahan yang kami kumpul, baik untuk persembahan kami untuk koinonia, marturia, dan diakonia, bahkan secara khusus yang mempersembahkan ke depan untuk persembahan PPHB, sehingga operasional pemeliharaan harta benda gereja terlaksana terus menerus. Tuhan memberkati setiap tangan, Tuhan memberkati pekerjaan usaha, Tuhan memberkati yang bergumul dalam mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati mereka yang sudah bekerja supaya Tuhan beri hikmat menata kelola sehingga mereka tidak kekurangan tetapi berkecukupan karena Tuhan telah menggaransi di sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan dan lain-lain persembahan kami. Kiranya itu menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terimalah persembahan kami ini yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami menyerahkan persembahan kami ini. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kelimpahan berkat, kecukupan dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Tuhan memberkati. Kami ucapkan terima kasih untuk persembahan snack atau konsumsi dari keluarga Pendeta Erwin. Tuhan berkati.